Halo guys, halo teman-teman, halo sobat pengangguran. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Peggy Kurniawan di channel YouTube Rumah Anggur. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan rutin hampir setiap hari ya teman-teman. Yang saya lakukan itu hampir setiap hari. Kegiatan rutin pada tanaman, terutama itu pada tanaman anggur ya teman-teman. Saya akan melakukan kegiatan rutin yang saya lakukan hampir setiap hari, karena posisi pohon anggur itu tepat di depan rumah teman-teman. Ini dia, karena saya kerjanya juga standby di rumah, jadi saya lakukan itu hampir setiap hari. Ya, kali ini saya akan membagikan video kegiatan rutin saya itu untuk pada tanaman anggur ya teman-teman. Terkadang saya pengecekan pada media tanam apakah masih basah atau tidak. Jika terlalu masih basah seperti ini, itu tidak saya lakukan penyiraman ya teman-teman. Kemudian kita lihat pertumbuhannya. Ini insya Allah bagus, salah satunya. Kemudian yang biasa saya lakukan itu ketika saya melihat di para-para ya teman-teman, karena pohon anggur ini sudah masuk tahap pembentukan tersier yang berada di para-para, atau saya gunakan itu sistem para-para. Yang kegiatan yang saya lakukan yaitu ini dia teman-teman, saya melihat batang tersiernya, melihat pengontrolan seperti ini. Kemudian ini teman-teman, ada tunas air yang tumbuh di batang tersier. Biasanya saya buangin ya teman-teman tunas airnya, agar bat-bat yang berada di sini itu lebih besar teman-teman. Kemudian terkadang juga saya membuangin yang namanya itu sulur. Ini saya buangin sulur karena sejatinya sulur ini digunakan tanaman di alam itu untuk pegangan pada media teman-teman. Karena di sini saya ikat, bantu pengikatan, jadi adanya sulur ini tidak cukup membantu untuk pada tanaman anggur. Gini teman-teman, ini dia. Ini juga pertumbuhan sulurnya juga pesat ya teman-teman. Saya pengontrolan itu saya buangin. Ini dia. Kondisi sulur ini juga kalau terlalu banyak itu biasanya akan mengikat pada tanaman anggur lainnya, bisa mengikat ke sini yang mengakibatkan itu batang tercekik oleh sulur itu sendiri. Jadinya sulurnya kita buangin. Jangan lupa subscribe ya. Ya teman-teman, begitu ya teman-teman. Jadi sulur yang berada di batang tersier biasa saya buang untuk agar tidak mengikat pada tanaman yang lainnya. Begitu. Kemudian pengontrolan lainnya yaitu terkadang saya juga mengontrol pertumbuhan dari batang tersier. Kemudian saya biasanya juga akan membatasinya. Untuk pembatasan itu kurang lebih saya lakukan itu di atas 15 ya teman-teman. Biasanya di atas 15 mata bat. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kita potong saja di sini teman-teman. Ini dia, kita potong di sini. Ini nantinya juga akan membesar teman-teman. Batang tersier ini akan membesar. Kemudian setelah pengontrolan itu, terkadang saya juga mengontrol untuk pengikatan teman-teman. Nah, contohnya ini teman-teman, ini sudah
waktunya untuk diikat untuk pembentukan batang tersier, teman-teman. Ini sudah waktunya diikat. Nanti rencananya saya mengikat ya, teman-teman. Karena di sini saya juga sedang mengambil videonya sendirian, jadi susah untuk sambil mengikatnya. Nanti saya ikat seperti itu ya, teman-teman. Setelah diikat, kemudian kita lihat di pertumbuhan pucuk batang sekunder ini. Ini juga waktunya diikat seperti ini untuk pembentukan laju dari pertumbuhannya, teman-teman. Kemudian nantinya saya akan membatasi pertumbuhan dari sekunder ini karena sudah hampir sampai finish, teman-teman. Untuk pertumbuhan sekunder ini sekitar panjang 4 meter untuk batang anggur. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti kita cek lagi yang lainnya. Di sini juga terkadang saya itu menemukan yang namanya itu batang tersier yang stagnan pertumbuhannya. Ini dia, ini batang tersier yang pertumbuhannya itu tidak bagus, teman-teman. Cara mengatasinya saya biarkan dulu untuk pertumbuhannya. Nanti jika sudah dipotong di sana, potong, kita biarkan dulu. Kemudian jika ini masih stagnan juga, pasti sih mungkin sih ini stagnan, teman-teman. Pada nantinya solusi yang terakhir saya akan potong sini, potong di sini saja, potong sini. Nanti saya tumbuhkan batang tersier ini dengan matabat, teman-teman. Seperti itu ya. Ini sama, ada juga yang stagnan, ada juga yang pertumbuhannya pesat. Ini dia, kita buangin untuk tunas air yang tumbuh di sela-sela matabat batang tersier, teman-teman. Kita buangin, kita sisakan ya, teman-teman, sisakan di akhir. Kemudian saya batasin seperti itu. Ini kondisi pohon anggur, teman-teman. Ini jenis Jonatski. Kemudian biasa saya juga terkadang membuangin ini air daun yang tumbuh di batang primer. Saya buangin untuk pembesaran batangnya. Ini juga nanti jika pertumbuhannya sudah ke atas lagi, ini saya buangin lagi. Ini juga sudah waktunya pensiun daunnya. Seperti itu ya, teman-teman. Pengecekan media tanam, jangan lupa. Ini dia. Paling cukup seperti itu pengecekan yang saya lakukan di batang sekunder dan tersier ketika berada di para-para. Cukup sekian ya, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga kurang lebihnya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dari saya, Peggy Kurniawan. Jangan lupa ya, teman-teman, like, comment, dan subscribe agar saya makin semangat untuk bikin video terbaru lainnya. Oke, dari saya Peggy Kurniawan Purbalingga. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, teman-teman.